Kali ini kita akan membahas mengenai quiet quitting, sebuah istilah yang muncul beberapa tahun terakhir, khususnya di masa pandemik, dan merujuk pada pilihan para karyawan untuk melakukan pekerjaan seminimal mungkin, tidak melampaui batas kewajibannya. Menurut sejumlah sumber, fenomena ini bertujuan untuk menciptakan work-life balance. Saya akan membagi penjelasan mengenai hal ini ke dalam dua video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan alasan terjadinya quiet quitting. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas mengenai sisi baik dan buruk dari fenomena ini, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menghadapinya. Kita mulai sekarang. Quiet quitting adalah istilah untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang cuma mau bekerja sesuai porsinya. Fenomena ini sepertinya merupakan lawan dari hustle culture, yaitu fenomena bekerja lebih banyak dan lebih sibuk dari yang lainnya untuk mencapai kesuksesan. Mereka yang melakukan quiet quitting tetap bertahan di dalam pekerjaannya, tetapi dengan etos kerja yang berbeda. Terkadang, mereka enggan bekerja dengan performa yang maksimal dan tidak berkeinginan untuk mengejar karir. Gerakan quiet quitting mulai muncul sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menciptakan kegiatan kerja dengan waktu kerja yang tidak beraturan. Akibatnya sejumlah orang terjebak untuk menghabiskan waktu hanya untuk kegiatan kerja. Ed Zitron sebagai penulis newsletter budaya dan teknologi berjudul Where's Your Ed At, percaya bahwa istilah quiet quitting muncul di kalangan karyawan dari perusahaan yang mengeksploitasi tenaga kerja tanpa memberikan kompensasi tambahan. Ada beberapa ciri dari orang-orang yang melakukan quiet quitting. Pertama, mereka menolak pekerjaan di luar uraian kerjanya atau pekerjaan tambahan di luar jam kerja tanpa bayaran yang pantas. Kedua, mereka tidak menghadiri rapat. Kalaupun menghadiri rapat, mereka tidak akan berinisiatif atau angkat bicara. Takut mendapatkan tugas tambahan barangkali ya. Ketiga, mereka tidak ingin bekerja di luar waktu yang telah disepakati bersama di dalam perusahaan, meskipun hanya untuk membuka dan membalas pesan atau email. Keempat, mereka mungkin datang terlambat atau pulang lebih awal. Kelima, mereka mengisolasi diri dari rekan kerja lainnya, terutama ketika jam istirahat atau sepulang kerja. Mereka akan menghindari segala percakapan atau aktivitas yang tidak penting dengan teman kerjanya. Keenam, mereka juga kurang berkontribusi pada proyek tim. Dan ketujuh, ada kemungkinan mereka juga menolak proyek jika tidak meminatinya. Ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan quiet quitting. Pertama, karena burnout. Kondisi stres kronis ketika pekerja merasa lelah secara mental, fisik, dan emosional, tetapi tidak bisa beristirahat atau cuti, dan harus terus memaksakan diri untuk bekerja. Kedua, lingkungan kerja yang tidak kondusif. Misalnya dengan adanya rekan kerja yang toksik, sulit mendapatkan promosi, kurang apresiasi, upah kecil, beban kerja yang berlebihan, atau malah kegiatan kerjanya cenderung monoton dan membosankan, tetapi mereka tidak bisa atau tidak diizinkan untuk berpindah divisi. Ketiga, frustrasi karena kondisi saat ini, seperti karena peningkatan inflasi, biaya hidup tinggi, hingga pendapatan yang tidak ideal, juga berpotensi menjadikan seseorang melakukan tindakan quiet quitting. Apalagi jika disertai dengan pemikiran bahwa bekerja hanya akan membuat perusahaan kaya, sementara diri sendiri tidak mendapatkan perhatian yang sepantasnya. Keempat, quiet quitting juga bisa menjadi opsi dari keinginan untuk resign dari pekerjaan, namun belum memiliki rencana selanjutnya atau pekerjaan pengganti. Saya selesai sampai di sini. Kita lanjutkan di minggu mendatang dengan sisi baik dan buruk quiet quitting ini dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menghadapi fenomena ini. Ingat baik-baik,
Kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.